wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Krishna Bakti. Saya dari Sekolah Al-Madinah kelas 8C. Assalamualaikum. Saya akan membawakan materi IPS kelas 8 tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Poin A. Keanekaragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia adalah negara berkembang yang terletak di garis khatulistiwa. Iklim dan kondisi yang strategis membuatnya memiliki banyak aktivitas seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan perdagangan. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang. Penduduk di dataran rendah memiliki hasil pertani yang berbeda. Cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cuaca dan iklim sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup yang berperan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Contohnya El Nino dan La Nina yang berkaitan dengan perubahan iklim. El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai. Sejak tahun 1980 telah terjadi 5 kali El Nino di Indonesia, yaitu pada tahun 1982, 1991, 1994, dan 1997 atau 1998. El Nino tahun 1997 atau 1998 menyebabkan kemarau panjang, kekeringan luar biasa, kebakaran hutan yang hebat di berbagai pulau, dan produksi bahan pangan turun drastis yang kemudian disusul krisis ekonomi. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal berarti bayi perempuan. La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadi gejala El Nino. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut membawa banyak uap air sehingga sering terjadi hujan lebat. Penduduk Indonesia diminta untuk waspada jika terjadi La Nina, karena mungkin bisa terjadi banjir. Aktivitas manusia yang super padat sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Terlebih aktivitas yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor. Selain aktivitas langsung yang dilakukan manusia, iklim dan cuaca juga memengaruhi kegiatan di berbagai bidang, khususnya perekonomian manusia. Berikut contoh beberapa pengaruh dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia. 1. Memengaruhi kegiatan bercocok tanam. 2. Memengaruhi kesehatan manusia. 3. Memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. 4. Memengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. 5. Memengaruhi kegiatan di luar ruangan. 6. Memengaruhi budidaya ternak ataupun perikanan. B. Bentuk muka bumi di Indonesia. Kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas di permukaan bumi. Proses geologi berperan dalam mengubah dan menciptakan bentuk di permukaan bumi. Proses geologi dapat dipengaruhi oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi, endogen, dan luar bumi, eksogen. 1. Endogen. Tenaga endogen merupakan penyebab permukaan bumi tidak rata dan terdapat perbedaan kulit bumi antar lempeng. Secara umum, aktivitas endogen dibagi menjadi 3, yaitu vulkanis, tektonis, dan seismis.
A. Vulkanisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. B. Tektonisme. Tektonisme adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar yang pada umumnya meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. C. Seisme. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. 2. Eksogen. Tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi yang bersifat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau benteng lahan yang telah ada. 2. Eksogen. Tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi yang bersifat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Pembentukan muka bumi melalui tenaga eksogen dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Sedimentasi. Sedimentasi adalah pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi sedimen. B. Erosi. Erosi adalah pengikisan yang terjadi di permukaan bumi, air, angin, ataupun gletser yang memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Ada 4 macam erosi. 1. Ablasi. Ablasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. 2. Abrasi. Abrasi adalah pengikisan oleh air laut. 3. Eksarasi. Eksarasi adalah pengikisan oleh gletser. 4. Deflasi. Deflasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh angin. Ketampakan daratan. Relief daratan permukaan bumi dapat dibedakan menjadi berikut. Gunung. Gunung adalah bentuk bumi dengan ciri menonjol tinggi ke atas menyerupai bangun kerucut. Tingginya mencapai ratusan sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Gunung mempunyai 3 bagian utama sebagai berikut. 1. Puncak gunung. Puncak gunung merupakan bagian atas sebuah gunung. Lereng gunung. Lereng gunung merupakan bagian tengah gunung berupa sisi miring. Kaki gunung. Kaki gunung merupakan bagian bawah gunung dan umumnya menjadi permukiman penduduk. Pegunungan. Pegunungan adalah gugusan yang terdiri atas beberapa gunung yang panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer serta membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuknya. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan tanah datar yang luas dan berada di daerah tinggi. Ketinggiannya 200 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah. Ketinggiannya mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lembah. Lembah adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. Lembah adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. Lembah mudah ditemukan di sela antara kaki perbukitan dan pegunungan. Daerah pantai. Daerah pantai adalah batas antara wilayah daratan dan lautan. Pantai termasuk dataran rendah. Ketampakan perairan. Ketampakan perairan terdiri atas perairan, darat, dan laut. Ketampakan alam perairan sebagai berikut. Sungai.
adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara dua lapisan dengan batas jelas menuju tempat yang lebih rendah, laut, danau, atau sungai. Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Arah aliran sungai adalah dari hulu ke hilir. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus fisik, kimiawi, dan biologis. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit di antara dua pulau yang berfungsi sebagai pemisah dan penghubung antar pulau. Teluk memiliki ciri-ciri daratan pada sisinya yang menjorok ke arah daratan. Laut dan samudra. Laut adalah sekumpulan air di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan pulau atau negara. Sedangkan samudra adalah bentangan air yang menutupi cekungan yang sangat luas mengelilingi daratan atau benua. Jenis laut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi berikut. Laut transgresi, yaitu laut yang terjadi karena dataran rendah yang digenangi oleh air laut. Contoh Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Cina Selatan. Laut ingresi merupakan laut dalam yang terjadi akibat dasar laut mengalami penurunan. Contoh Laut Banda, Laut Maluku, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Laut regresi merupakan laut yang menyempit akibat penurunan air laut atau daratan mengalami pengangkatan. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi berikut. Laut tepi. Laut tepi yaitu laut yang terletak di tepi benua. Contoh Laut Jepang dan Laut Cina Selatan. Laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua. Contoh Laut Merah dan Laut Tengah. Laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh daratan. Contoh Laut Mati, Laut Baltik, dan Laut Kaspia. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan sebagai berikut. Zona litoral, yaitu daerah yang terletak antara garis air pasang dan garis air surut. Zona ini kering pada saat air pasang turun dan tertutup air pada saat air pasang naik. Kedalamannya 0 meter. Zona neritik, yaitu daerah laut yang kedalamannya 0 sampai 200 meter. Zona batial, yaitu daerah laut yang kedalamannya 200 sampai 1000 meter. Zona abisal, yaitu daerah laut yang kedalamannya 1000 sampai 2000 meter. Kondisi geografis daerah pantai. Kondisi geografis daerah pantai termasuk dataran rendah. Kondisi geografis daerah daratan. Daratan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, lembah, dan gunung. Kondisi geografis daerah pegunungan. Daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur karena terkena abu vulkanik dari letusan gunung. Aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering ditemui di masyarakat.
Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Perdagangan atau peniagaan adalah kegiatan atau proses tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa unsur pemaksaan. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah sebagai berikut. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk jadi meningkat. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga ada lowongan kerja tambahan. Komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, perdagangan antar pulau sangat penting. Melalui perdagangan antar pulau, barang-barang hasil produksi suatu pulau dapat disalurkan. Melalui perdagangan antar pulau, barang-barang hasil produksi suatu pulau dapat disalurkan ke pulau lain yang membutuhkan. Komoditas barang dagangan dalam perdagangan antar pulau sebagai berikut. Jawa atau Madura berupa beras, gula, teh, kopi, garam, tekstil, kain batik, obat-obatan, ban, semen, dan kendaraan bermotor. Sumatera berupa minyak bumi, batu bara, kayu, minyak kelapa sawit, rotan, cangkih, lada, gambir, pupuk, dan semen. Kalimantan berupa kayu, minyak bumi, intan, ikan, rotan, dan cengkeh. Sulawesi berupa kopra, minyak kelapa, beras, kayu hitam, semen, dan aspal. Bali dan Nusa Tenggara berupa sapi, babi, kerbau, kuda, dan kayu cendana. Maluku dan Papua berupa cengkih, ikan, mutiara, sagu, dan pala. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perbedaan status sosial masyarakat. Dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor alami berupa kematian dan kelahiran, dan faktor non-alami berupa migrasi. Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi nasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk yang terjadi masih dalam wilayah satu negara. Jenis migrasi nasional meliputi berikut. 1. Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang utamanya diselenggarakan oleh pemerintah. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Piramida penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang disebut piramida penduduk. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Dilihat dari arah pergerakannya, terdapat dua bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Piramida penduduk dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau
stasioner, piramida penduduk tua, atau konstruktif. Bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia yakni sebagai berikut: perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Sekian penjelasan dari saya, Nugroho Krishna Bakti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.